Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam kajian tentang sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di episod kali ini kita akan membahas tentang perperangan yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya perperangan yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Perperangan tersebut terjadi pada bulan ini, bulan Ramadan yang sangat mulia, yaitu perperangan Badar Al-Kubra, yaitu perperangan yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya perperangan tersebut terjadi pada tanggal 19 Ramadan. Kan tetapi pendapat yang paling masyhur dan yang sahih terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Perperangan Badar Al-Kubra juga dinamakan sebagai Yaumal Furqan, hari pemisah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memisahkan yang antara hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama Islam dan menghancurkan segala kesyirikan-kesyirikan. Di antara sebab terjadinya peperangan Badar, bahwasanya Nabi SAW mendengar bahwasanya kafilah kaum Quraisy keluar membawa barang dagangan, ingin menuju dari kota Syam, ingin pulang menuju ke kota Mekah. Tatkala Nabi mendengar akan hal tersebut, Nabi pun keluarlah bersama kaum muslimin dengan jumlah 313 orang. Maka tatkala Nabi ingin menuju ke mereka, kaum Quraisy pun mendengar bahwasanya kaum muslimin ingin mencegah, menghalangi kafilah tersebut. Maka kaum Quraisy pun mengutuslah 950 orang untuk melindungi dan menjaga kafilah tersebut. Maka Nabi SAW pun keluar. Dan ketika itu keadaan kaum muslim tidak membawa bekal yang secukupnya. Bahkan mereka tidak melakukan persiapan perang sama sekali. Dan kendaraan ataupun tunggangan yang mereka bawa cuma 70 ekor unta. Tatkala mereka menuju ke daerah Badar, mereka bersilih ganti menunggangi unta tersebut. Dan Nabi SAW menunggangi unta tersebut bersama dua orang, yaitu Abu Lubabah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Tatkala Nabi sedang menunggangi unta tersebut, mereka mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau saja yang duduk di atas unta, biar kami yang berjalan." Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalian tidak akan kuat untuk berjalan dari kota Madinah ke daerah Badar, dan sungguhnya aku juga masih mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Maka mereka pun bersilih gantilah menunggangi unta dari kota Madinah menuju ke daerah Badar. Tatkala mereka sampai di daerah Badar, mereka melihat kaum musyrikin sudah melakukan persiapan dan jumlah mereka sangat banyak ketika itu. Maka mereka pun bermalamlah di daerah Badar tersebut. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya aku melihat di malam perperangan Badar, dan aku melihat kaum musyrikin ketika itu sangat banyak. Mereka mempunyai perlengkapan perang yang sangat cukup, sedangkan kita kaum muslimin tidak membawa alat perang, bahkan bekal yang secukupnya. Dan aku melihat kaum muslimin tatkala malam itu semuanya beristirahat kecuali Nabi SAW beribadah di bawah pohon, menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan bagi umat-umat muslim. Akhirnya diriwayatkan juga di Sahih Al-Bukhari bahwasanya malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW ketika malam perperangan Badar. Maka malaikat Jibril bertanyakan kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, siapa saja yang menghadiri peperangan Badar tersebut?" Maka Nabi pun menjawab, "Yang menghadiri peperangan Badar kami umat-umat muslim, dan kami ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat Jibril pun mengatakan, "Ketahuilah bahwasanya begitu juga para malaikat yang menghadiri perperangan Badar ketika itu." Maka Nabi SAW pun berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya, sebelum terjadi perperangan Badar, Nabi SAW meluruskan barisan saf tentara-tentara kaum muslimin. Tatkala Nabi sedang meluruskan saf tersebut, Nabi melihat ada satu kisah cerita yang menarik tentang Sayyidina Sawad. Jadi tatkala Nabi meluruskan saf tentara kaum muslimin dengan memegang tongkat, Nabi SAW melihat bahwasanya Sawad ini agak sedikit terkeluar dari barisan saf tersebut. Maka Nabi pun memukullah perut Sayyidina Sawad dengan tongkat tadi. Maka Nabi mengatakan, "Istaqim ya Sawad, luruslah di barisanmu wahai Sawad." Maka tatkala Sawad dipukul oleh Nabi SAW, Sawad ini tidak terima. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau diutus dengan kebenaran dan keadilan, maka di manakah
sifat tersebut. Maka tatkala Nabi mendengar Sayyidina Sawad mengatakan hal tersebut, Nabi pun mengatakan, wahai Sawad, balaslah, aku memberikanmu izin untuk engkau membalas. Akhirnya Nabi SAW pun memberikan tongkat tersebut kepada Sayyidina Sawad, dan Nabi membuka perutnya supaya Sayyidina Sawad bisa memukul perut Nabi. Akhirnya tatkala Sayyidina Sawad memegang tongkat Nabi, dia ambil tongkat yang diberikan oleh Nabi. Tatkala Sayyidina Sawad ingin memukul, ternyata dia memeluk Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Sawad, wahai Sawad, apakah yang terlintas di pikiranmu? Maka Sawad pun mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin menjadikan akhir hidupku, akhir hayatku, kulitku ini bersentuhan dengan kulitmu yang mulia. Maka dari situlah Nabi SAW pun mendoakan untuknya kebaikan. Bahkan ketika peperangan Badar, Sayyidina Sawad menjadi termasuk orang yang syahid dalam peperangan tersebut. Setelah Nabi melakukan persiapan untuk melakukan peperangan antara kaum musyrikin, terjadilah peperangan tersebut. Maka peperangan tersebut terjadi dengan sangat dahsyat di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Tidak lama dari situ, kemenangan diraihlah oleh kaum muslimin dengan bantuan para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk membantu kaum muslimin. Dan akhirnya terbunuhlah 70 orang dari kaum musyrikin, termasuk Abu Jahal bin Hisham, dan 70 orang ditawan oleh kaum muslimin. Adapun yang syahid daripada umat muslim hanyalah 14 orang daripada mereka. Tatkala ditawan 70 orang tersebut, Nabi SAW menanyakan akan hal tersebut kepada para sahabatnya, apa yang akan kita lakukan kepada para tawanan? Maka Sayyidina Umar mengatakan, alangkah baik kita bunuh saja tawanan ini. Maka Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan, jangan ya Rasulullah, alangkah baiknya juga dengan tawanan ini kita mengambil manfaat, kita menyuruh mereka untuk membayar pajak. Maka Nabi SAW pun menyetujui pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi mengambil pajak daripada orang-orang kafir 400 hingga 1000 dirham. Adapun orang-orang kafir yang miskin, yang bisa mengajarkan umat-umat muslim membaca, Nabi SAW memerintahkan mereka, tawanan tersebut, untuk mengajari kaum muslimin, mengajari anak-anak kecil mereka untuk membaca dan menulis. Begitulah perjalanan ataupun cerita yang singkat tentang peperangan Badar. Bagaimanakah kejadian yang terjadi di antara Sayyidina Sawad dan Nabi SAW, dan bagaimanakah keadaan muslim ketika itu. Mereka tidak menyiapkan kecukupan bekal yang sangat cukup ketika menghadapi kaum musyrikin, akan tapi Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Segini saja mungkin bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.